Noda pada black mulberry berasal dari zat antosianin yang dikandungnya, berupa pewarna alami yang larut dalam air. Warna yang ditimbulkan biasanya adalah merah, biru, dan violet. Zat antosianin adalah antioksidan yang kuat, tentunya sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Bukan hanya buahnya, akar, ranting, dan daun black mulberry pun sudah diketahui khasiatnya dan diolah menjadi obat herbal yang aman untuk kesehatan. Salah satunya berupa teh daun mulberry yang sudah dikenal oleh masyarakat Asia dan Eropa sebagai herbal yang mampu untuk menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, anomali perubahan iklim yang terjadi belakangan ini membuat banyak tanaman black mulberry merana rusak dan mati, termasuk juga milik Pak Tatang. Hujan yang berkepanjangan membuat tanaman rentan terserang virus. Dampaknya, ranting layu dan menghitam, tanaman enggan berbuah. Kerugian jutaan rupiah mau tak mau harus ditanggung Pak Tatang. Order dari beberapa pelanggannya pun terpaksa harus dihentikan. Apa sih Pak yang membuat kebun blackberry-nya kondisinya jadi kayak gini Pak? Akibat cuaca dek, yang tadinya harusnya kemarau, sekarang malah hujan terus. Ya jelek aja kayak gini nih. Berarti kalau musim kemarau malah bagus ya Pak ya tumbuhnya ya? Iya, ya bagus kalau musim kemarau. Kondisi tanaman black mulberry milik Pak Tatang memang memprihatinkan. Namun ia tak patah arang. Meski banyak yang memberi saran untuk menggantinya dengan tanaman lain, Tatang lalu berusaha sebisa mungkin menyelamatkannya. Di antaranya dengan melakukan stek untuk permajaan. Untuk menyetek, pilih pohon yang sehat. Pastikan batang bebas penyakit dan jamur agar hasil stek nanti terjamin kualitasnya. Nah Pak, bagian mana nih Pak yang cocok buat dijadiin stek? Yang nggak terlalu tua, yang nggak terlalu muda, nih kayak ini nih. Oh yang ini Pak ya? Iya, iya. Oh, emangnya kenapa Pak? Kalau yang terlalu tua jelek tumbuhnya, kalau yang muda juga gitu. Ya Pak. Ada baiknya pilih batang dari cabang yang sudah sering berbuah. Pohon induk yang produktif adalah kunci keberhasilan untuk mendapatkan tanaman black mulberry yang rajin berbuah juga. Akhirnya berhasil Pak. Yeay. Kita bersihkan. Kemudian siapkan lahan untuk tanaman baru hasil steknya. Bisa di lahan tanah langsung, polybag, atau karung-karung seperti ini. Untuk starter atau awalan, campur media berupa skam, pasir, tanah, dicampur dengan pupuk kompos. Tak perlu pupuk kimia karena tanaman black mulberry tidak cocok. Gemburkan tanah sedikit lalu tancapkan batang yang sudah dipotong. Jangan sampai terbalik ya. Pak, ini kok nanam steknya tuh posisinya harus miring seperti ini Pak? Ya, supaya tahan dari cuaca, dari angin terutama dek. Yang kedua untuk pertumbuhannya supaya cepat dan bagus. Oh, jadi tumbuhnya bagus ya Pak nanti ya? Iya. Tapi ini nanti miringnya nggak tumbuh miring kayak gitu kan Pak ya? Itu kan ya, Enggak, yang keluar kan dari tunas baru. Yang biasanya yang ini kering dek. Oh, jadi tetap lurus ya Pak? Iya, lurus-lurus aja gitu. Dalam 2 minggu, tunas akan tumbuh. Usia 5 atau 6 bulan saja, pohon black mulberry sudah mulai berproduksi. Black mulberry adalah tanaman yang terbilang mudah merawatnya. Karena di daerah asalnya, tanaman ini adalah tanaman liar. Jika sudah tumbuh besar, black mulberry tidak membutuhkan pemupukan atau penyiraman khusus. Terkecuali jika di musim kemarau panjang. Penyiraman perlu dilakukan agar tanaman bisa memproduksi buah. Itu pun tak perlu setiap hari. Satu-satunya yang harus diperhatikan adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan pada daun ataupun cabang yang tidak memiliki bakal buah atau tunas. Bisa dengan gunting atau dipatahkan saja dengan tangan. Yang penting jangan merusak dahannya ya. Pemangkasan sebaiknya dilakukan rutin seminggu sekali atau kapan saja diperlukan. Bapak mulai mangkas nih ya Pak ya? Betul Neng. Emang tujuan salah satu pemangkasan ini apa sih Pak fungsinya? Ya ini buat nanti hasilnya buat optimal, buahnya bagus dan kontinu. Bagian mana Pak? Kira-kira yang pas bagian untuk dipangkasnya Pak? Nah seperti ini kan nggak ada tunas. Nah ini kita buangin aja dulu.
Nah ini kan ada yang buah, bakal buah ya. Nah ini kita buangin aja daun yang tuanya. Nah ini bakal pucuknya ini kita buangin. Nanti jadi ini besar buahnya, nanti akan lebih besar lagi. Kenalkan, Pak Yun ini adalah seorang petani binaan Pak Tatang yang telah lama menanam black mulberry di lahan kebun sayur miliknya. Tuh lihat, puluhan batang pohon black mulberry milik Pak Yun nampak subur terawat. Hasilnya pun terbukti lumayan, mampu menjadi sumber tambahan penghasilan yang cukup menjanjikan bagi Pak Yun. Sayangnya, stabilitas harga black mulberry masih menjadi sandungan. Ada kalanya bernilai tinggi, namun jika stok sedang melimpah, harganya cenderung melorot tajam. Pak, pemasaran BlackBerry ini kan kurang stabil, Pak. Tapi kenapa sampai sekarang Bapak masih bertahan, Pak? Ya karena sudah terasa gitu ya hasilnya dari BlackBerry ini, walaupun di suatu waktu kadang sampai tidak terpanen karena pasar sudah penuh atau tidak dibutuhkan, tapi di suatu waktu ini sangat-sangat dicari ini. Ya kalau dicari gitu berarti harga bisa bertahan juga gitu. Kita tidak bisa. Kala kemarau, black mulberry justru tumbuh dengan sangat baik. Sekali panen, Pak Yun bisa memetik hingga 50 kg beri segar. Jika saat penghujan, mendapat 5 kg saja sudah termasuk lumayan. Hasil panen beri Pak Yun langsung disetor ke Pak Tatang. Untuk kemudian disimpan dalam freezer supaya awet. Beri beku lalu dipilih yang baik kualitasnya, ditimbang dan dikemas. 1 kg black mulberry dihargai Rp35.000 saja. Black mulberry yang tidak lolos sortir diolah menjadi aneka produk, terutama dijadikan selai karena bisa awet berbulan-bulan lamanya. Membuatnya juga gampang. Haluskan beri dengan blender. Masak. Jika sudah mendidih dan menyusut, masukkan gula. Masak lagi hingga gula menjadi karamel. Selanjutnya, aduk terus agar selai tidak gosong. Wow, harumnya bikin lapar. Selain mengandung banyak nutrisi, selai yang dibuat sendiri tentunya aman dari bahan pengawet, rasa, dan pemanis buatan. Sehat deh!